Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala ibadihi allazina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Al-Quran Surah Al-Baqarah yang sangat yang sedang kita fokus membahasnya adalah mengenai bahwa ini ya, yang dalam Al-Baqarah itu ada 6 ya, 6 kali Allah menjelaskan dengan latar-latar yang beda-beda sedikit tapi hampir sama, yaitu di ayat 62, 112, 262, 274, 270. Di sini kalau kita lihat Paman tabi'ah hudaya 1, innal lazina amanu wal lazina hadu wan nasara was-sabiin. Terus waman aslama wajahahu wa huwa muhsin. Terus allazina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Ini sama allazina amalan bil-laili wan nahar. Innal lazina amanu wa amilus shalihat. Itu pangkal-pangkalnya. Jadi isinya sebenarnya sama. Maka orang itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ini dicari keterangan di dalam tafsir. Ini sudah selesai. Kita ingin tahu apa yang dikhaufkan, apa yang dihazankan atau dihazain, ya. Apa yang menyedihkan seseorang dalam hidup ini. Jadi kita sudah mulai mengikuti. Kalau memang yang fokus itu adalah di akhirat, tapi di dunia pun sudah terasa itu. Makanya saya, bapak-bapak, mama, kalau ada merasa misalnya sedih, ya, berarti kita harus memperbaiki sikap atau melihat ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok sedih? Kita kan sudah mengarah menjadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Pertama, beriman dengan yang gaib. Berarti yang gaib itu bisa dua dipahami. Orang tetap juga menganggap bahwa Allah gaib, atau yang gaib itu apa kata Allah. Karena Allah mau dengan mata kepala itu pun masih dalam perselisihan. Nanti di akhirat katanya. Tapi yang jelas Allah tidak ada serupa apapun untuk selama-lamanya. Makanya memang mungkin ada bahwa di surga itu yang disebutkan dalam hadis atau dalam ayat kan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kalau hadis kan apa yang belum pernah dilihat oleh mata dilihat, apa yang belum pernah didengar telinga didengar. Mungkin itu alasan orang kenapa bisa nanti bertemu dengan Allah itu memang melihat dia katanya. Tapi itu nggak perlu diperselisihkan. Jelas balasan di akhirat itu membuat gembira. Itu makanya di dunia berpengaruh. Nah, jadi saya selain pada disebutkan Allah, di dunia pun kalau ada mulai merisau, mulai galau, mulai cemas, nah, ingat bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Maka di sini ada keterangan-keterangan di ayat 62 ini, siapa sebenarnya
yang diperselisihkan orang. Kan ini yang dulu diulang sedikit ya, kan ada ayat 62 kan dibunyikan begini. Sudah dilihat Al-Quran ayat 62 itu 62. Diulang sedikit ya. Ini ayat 62 ayatnya. Ini kan keterangan ini. Ini keterangan kalau ayat 62 itu kan allazina amanu. Siapa yang cepat melihat Al-Quran 62? 956 ayat 62 Al-Baqarah. Alladzina amanu Nah, alladzina hadu. ya, ya, innallazina amanu wallazina wallazina hadu hadu wan wan nasara nasara wasabiina Wasabiin. wasabiina hmm, hmm, man ya, amana billahi wal yaumil akhir wal yawmil akhir wa wal amila sholihan yaumi wa amila sholihin falahum falahum ajruhum ajruhum inda inda rabbihim rabbihim wala khaufun wala khaufun alaihim ya wala yahzanun wala hum yahzanun. ya. Ya, Pak. Coba terjemah ini lambat-lambat terjemahnya. Yang ingatlah sesungguhnya Mana sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, apa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah, kalau terjemahnya saja dilihat seperti ini kan berlaku sampai pokoknya beda-beda pun agama, semuanya akan masuk surga. Nah, jadi begitu paham tentang sebagian orang, tetapi di sini kan sudah dibatasi beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Nah, makanya di sini sebelum ini dia innallazina amanu, orang beriman sebelum kedatangan Nabi Muhammad semasa utusnya menunggu Isa. Kan misalnya waktu itu dia beriman sebelum datang Isa. Siapa itu? Ini orangnya Qais bin Sa'id dan sebagainya, Nazar Novel dan Al-Farisi, Abisar Al-Ghifari, Wabdin Najasi. Orang itu adalah atas agama yang batal mulanya. Ya, mereka menganut paham Yahudi, Nasrani, Sabiin. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, mereka inilah yang dimaksud. Jadi kalau ada pun orang mendakwakan, nggak ada, itu kan tafsiran saja. Sekarang ini ada ayatnya, katanya, silakan aja. Jadi itu makanya perlu kita tahu. Sebab kalau ini aja dibaca tentu pokoknya siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat kan sudah disebutkan. Dia akan masuk surga juga. Tapi rupanya ini orang-orang ini macam Habib An-Najjar itu kan mulanya dia salah juga dalam surat Yasin. Tapi setelah datang utusan kan belum itu semasa Nabi Isa itu waktu terakhir. Baru kata utusan tadi mengatakan kata Habib An-Najjar, wa ma liya la'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un, kan ada itu di juznya itu.
baru dia mengatakan ini saya beri, masuklah ke surga. Begitu juga Salman Al-Farisi, begitu juga yang lain. Nah, jadi waktu dahulu mereka itu kan sudah mengikuti cara-cara yang itu maksud ini diulang sedikit ya. Jadi kalau ada pun nanti orang dengan diskusi baik, ya kalau dia nggak mau, ya sudah. Ataupun yang jelas anak cucu kita perguruan tinggi, ada Pak dalam Al-Quran bahwa Tuhan punya anak. Di dalam surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa berapa itu. Kan untung waktu itu Ustaz jelaskan. Kalau nggak salah nanti bisa Bapak cari tadi Nisa Al-Baqarah itu antara bahasa subhanahu ayyakuna lahu walad. Itu aja diambilnya. Maha suci dia bahwa ada anak. Jadi dia mahasiswa entah dari Bandung, entah dari mana. Bukan gitu. Maksudnya ini maha suci di sini. Baca ayat sebelumnya. Bahwa jangan dia dikatakan begini. Dia maha suci. Ayakuna. Di situ tidak ada lah. Kan itu bunyi ayatnya. Subhanahu ayakuna lahu walad. Jadi akhirnya begitu rupanya kan itulah. Jadi yang jelas ini pun begini, nanti anak-anak cucu kita membaca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62 bahwa siapa saja orangnya walaupun agama beda-beda, kalau dia beriman dengan Allah langsung masuk surga Pak. Ini ya. Jadi perlu kita ketahui. Tapi kalau nanti orang bersikeras juga ya sudahlah, di akhirat saja tunggu perselisihan. Sekarang kita teruskan ini apa makna. Makna ini sama seperti tafsir juga. Awil makna atau ini Pak Nawawi. Coba membacanya sampai dapat giliran semuanya. Membaca ini mulai aw ini sampai ini. Sampai Ini salah ini. Sampai ini salah. Ini salah tulisannya ini di belah terbalik. Ya, sebentar diperbaiki dulu. Ini lam. Lam dulu, baru ba. Ya kan? Jadi diperbaiki. Coba dibaca sampai sini. Ya. Sekarang ya. Bilisani awil, coba lambat. Awil makna allazina amanu ya bilisani bil duna bilisani bil ya kolbu. Duna. Ini dibaca duna. Duna ini kan hampir sama zorab juga itu. Ya, dengan zorab juga itu duna. Nggak ada. Kalau ada huruf jar di muka baru duni dia. Kalau enggak, dunu nggak ada. Dia tetap duna. Tapi kalau ada huruf jar di depannya baru min dunil. Apa bacanya? Diulang lagi coba. Au diulang dari A. Coba Pak Tony. Awil makna. Awil makna. Terus silakan Pak Tommy. Innal ladzina amanu bil lisani dunal qalbu.
Jangan kolbu, kalbi. Karena duna ini dia Oh, bermasuk iya. Arab Dunal juga itu. kolbi. Kalbi ya. Bisa nggak cari apa maknanya itu? Bisa? Bisa dipahami maknanya? Selain Atau gitu. Mulai dari sini, au. Kita kan mencari maksud maknanya. ini nama-nama orang keterangan di atas. Ya, atau maksudnya atau maknanya bagaimana? Ya, ini mengaji pagi ini suara masih bagus, tapi nanti pertengahan grup apa yang ingat-ingat ya apa yang perubahan. Kalau pagi-pagi masih bersih suara semua. Coba siapa yang dapat menerjemahkan tafsirnya ini? Atau Coba Ibu Didi. Atau artinya Awil makna. awil makna. Innallazina Atau amanu artinya. awil makna innallazina amanu bil lisani dunal qalbi wa humul munafiquna wal yahudu. Sudah. Ini terjemah sampai sini qalbi. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka, atau maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka dengan lidah selain dari hati, sedang sudah bukan selain dari hati, bukan dari hati, bukan dari hati. Gitu. Jadi maksudnya orang-orang yang beriman dengan lisan saja, dengan pengakuan dengan lidah, dunal qalbi, tidak dengan hati. Jadi untuk ini yang perlu kita dalami. Jadi maksud di sini itu makanya alladzina yu'minuna bil ghaib di pangkal surat Al-Baqarah itu orang yang beriman dengan hati. Mungkin termasuk Pak Nawawi itu menafsirkan itu. Di antaranya ditulisnya nanti allazina yu'minuna bil qalbi. Dan saya, bapak-bapak, ibu-ibu pun mungkin ada juga yang terlibat ini. Itu maka saya katakan, datangnya rasa sedih, datangnya rasa takut itu karena iman kita masih paham nggak? Maka datang rasa nanti takut sebenarnya di akhirat atau sedih sebenarnya termasuk prolog di dunia karena orang yang mengatakan iman pada umumnya tidak sampai dari lubuk hati yang dalam, masih di seputar ucapan. Jadi sama-sama saya tidak jadi persoalan. Atau maknanya, makna yang mana maksudnya itu? Makna yang walahum yahzanun itu. Supaya jangan keliru kita. Enggak, makna yang ayat 62 itu enggak dapat karena pengakuannya itu apa? Coba Pak Israel, karena pengakuannya di lisan saja. Dari mulut saja. Itu makanya kita tidak menuduh kelompok atau orang,
Tapi yang jelas, kenapa ada ayat seperti itu? Jadi selain daripada ini kan diberi maksud oleh ini makna. Ini kan ada dua ini Ya. makna ini ya. Maknanya apa? Orang-orang yang beriman sebelum datang Nabi Muhammad. Akhirnya mereka beriman yang benar seperti Qais bin Sa'ad. Itu nanti masuk surga juga. Pokoknya orang itu tidak merasakan loh. Atau au yang ini satu lagi. Ini kan au ini maknanya. Ini pakai au dia di sini. Ini banyak juga. Ada begini. Ahasiban nas. Ini Pak Bet aturannya yang ingat sudah entah sudah selesai tugas tangga. Ada enggak Pak Bet mencari ahasiban nas ayakulu? Ahasiban nas. Dalam surat Kahfi. Kahfi lah. Itulah serasa itu. Dan tapi lah mungkin Quran yang dicari. Quran. Jadi kata hasiba atau ya dalam Quran. Kalau sudah Kahfi itu sebagian tuh. Ada PR. Ada PR-nya. Coba cari Pak Hasiba. Kalau mengungkapkan Hasiba Allah dalam Al-Quran, berarti itu menyiapkan awak. Janadu baitu. Termasuk itu Hasibannya. Ataupun pernah baca itu enggak? Hasiban nas ayakulu amanna atau ayat surat. Di surat apa? Ayat. Rasa-rasa aja. Ada rasa-rasa terjemahan bisa diingat nggak? Apakah manusia mengira akan? Jadi Ibu Bapak, kalau Allah menggunakan hasiba berarti perhitungan yang salah bagi nyata jatuh misalnya jangan kamu kira masuk surga itu murah. Jangan kamu kira bahwa harta kamu bisa itu melindungi kamu. Ingatkan oleh Allah pada kita supaya jangan hasibah. Kata hasibah mulai dari Fatihah sampai Anas. Bukan Kahfi saja tuh. Kalau Kahfi saja sana. PR itu lah berhenti lah. Itu itulah berhenti lah. Ya dan suansu itulah membaca Quran tuh. Di Kahfi saja pun banyak. Al-Ankabut surat Qasas. Ya mungkin Al-Ankabut itu. Kabut ya. Bukan Al-Ankabut. Ya. Atau ya. Al-Kabut coba. Ada 29 39 ya. Iya. Bertemu. Kalau Qasas apa? Qasas 28. Ya 28. Ini 39. 29 Pak. Al-Ankabut 29. Al-Ankabut 29. Ada enggak bertemu? Ada pangkalnya. Hasiba. Coba. 63 atau berapa? Enggak ayat di pangkal itu. Iya Pak. Orang yang hafal Quran cepat dia menangkap. Iya.
Yang kurang cepat mungkin ya. Mungkin Oh yang iya, kurang surat cepat. Al-Ankabut ayat 2, Pak. Ayat 2 kan. Iya. Apa bacaannya? Ahasiban nasu. Ya. Terus Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. itu dia. Apa terjemahannya? Terjemahannya ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Itu sudah, itu aja. Jadi di sini kan Ya. dipakai hasibah. Ya. Nomor 5-nya juga ada tuh Pak, nomor 4-nya. Ayat 4-nya juga sambung. Amhasibal. Sama juga Ayat itu. 4. Kalau sudah pakai hasibah atau yahsibu, ya kalau dengar dulu. Kalau kata-kata pakai hasibah atau fi'il mudhari'nya, berarti begitulah sangkaan manusia murah. Jadi itu makanya itu ada hubungannya siapapun orangnya beriman, siapapun orang yang mengatakan beriman, allazina amanu, siapa Yahudi, Nasrani, Sabi'in, pokoknya imannya itu betul. Nah, kalau sudah koreksi iman betul, akan naiklah ke seluruhnya. Ya, jadi maka bagi kita sama-sama ini yang diingat itu. Jadi coba saya katakan begini, kalau dalam Al-Quran kita cari kata-kata hasibah ataupun yahsabu seperti itu, apa itu, wailul likulli humazatin lumazatinil lazi, apa, wailul likulli humazatinil lazi jama'a malahu wa addad. Terus kan yahsabu. Ya, oh iya. Yahsabu kan fi'il mudhari'nya itu. Apakah mengira manusia itu yahsabu annama lahu akhladah? Apakah manusia itu sudah menduga hartanya kekal? Kan kadang-kadang dalam pikiran kita kan harta ini yang akan bertahan. Padahal begitu kita meninggal, harta itu ialah kalau bagus bagi orang yang tinggal. Kalau bagus secara warisannya, kalau enggak berkelahi, diambil orang. Jadi itu dugaan orang sudah akan hebat dia. Itu makanya diingatkan. Malah saya katakan begini, itu tanda Allah sayang ya, sangat sayang kepada manusia. Jangan sampai keliru pemahaman. Jadi kalau pakai yahsabu itu atau hasibah, lihatlah berapa di dalam Al-Quran, tampilkan ayatnya. Jadi bukan apa saja dah. Ayat 4-nya juga hasibah tuh Pak. Ayat 4-nya juga hasibah. Bukan maksud saya seluruh Al-Quran. Ya. Seluruh Al-Quran pakai hasibah, betul apa enggak nanti? Kalau sudah pakai hasibah, tapi nanti kalau pakai itu makanya di ilmu saraf dipahami itu. Kalau hasibah Allah menggunakan kepada kita, berarti sering itu yang dipakai orang yang salah. Tapi kalau hasibah pakai tangkai, dia enggak, itu menghitung, saling menghitung. Jadi itu apanya? Jadi ini awil kembali kita kepada tafsirnya, atau kalau enggak ini maknanya, yang ini kan makna satu. Innallazina amanu qabla ba'sati Muhammad. Itu satu. Yang kedua, kalau enggak begitu ini apa itu? Innallazina amanu bil lisan dunal qalbi. Jadi berimannya hanya
Hanya di mana? Dengan mulut. Di mulut. Ya, di mulut atau ucapan. Ucapan. Jadi nggak sedikit orang mengatakan kami percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, nah, itu makanya saya sampaikan begini. Nanti bacalah misalnya surat apa itu, banyak surat An-Naml ada, surat Taha ada, banyak gambaran. Misalnya yang memberikan rezeki Allah, menurunkan hujan, atau apakah ada Tuhan yang kamu sembah selain Dia. Jadi itu makanya dalam bentuk pengabdian penyembahan namanya satu mengenai ilahiyah. Jadi ilahi. Yang banyak orang kena di ilahinya, di rububiyahnya pun agak umum. Rububiyahnya mengakui misalnya alam ini diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Itu pun masih samar-samar. Baru nanti ilahiyahnya nggak ada. Jadi kalau kedua-duanya dipakai, betul-betul kita beriman sama-sama ini ya. Saya pun begitu juga itu. Makanya saya koreksi diri saya. Apakah Anda betul-betul beriman dengan Allah? Itu perlu itu. Sebab di sini jadi masalah. Biarpun bernegara, biarpun mengumpulkan orang banyak-banyak, kan kemanapun pergi saya lihat itu sebanyak orang, lima pun lebih orang, semuanya mencari hidup, bagaimana kelangsungan hidupnya. Apakah di kantor, apakah di ladang, apakah pegawai, macam-macam. Seluruhnya mencari kelangsungan hidup. Terus kelangsungan hidup itu, apakah memang berdasarkan Tuhan yang dipahami? Itu sampai ke situ. Itu makanya ada ayat di surat apa tadi, Al-Ankabut tadi itu. Kalau berhubungan dengan ujian tadi, mungkin ujian dari penyakit boleh, ujian dari kekurangan, ujian dari ingin kesenangan, kan banyak orang. Jadi itu makanya apapun embel-embel dibuat di muka bumi ini, merek inilah, golongan inilah, semuanya seolah-olah kalau tidak betul-betul beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka itu apa namanya ayat sebelumnya? Siapa yang ingat? Iya, Zanun. Bukan. Itu. Apa? Ayat sebelumnya ya, Pak? Ya, maksudnya nggak bertemu. Maksudnya isi ayat lah begitu. Saya begini, saya nanti masuk surga. Ayo kita. Coba apa itu? Siapa ingat? Amani, angan-angan. Angan-angan. Jadi nggak sekete orang berangan-angan dah. Angan-angan, menghayal-hayal. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang perlu kita koreksi. Jadi betul-betul berimanlah. Makanya coba dilatih. Yang paling kecil latihannya saya lihat ya, kalau pengalaman saya, untuk masuk kamar mandi siapa ya? Iya, Pak. Mana didahulukan kakinya? Kalau keluar apa? Kiri. Kanan. Masuk kanan, masuk kiri, keluar kanan. Cobalah. Si anak lah tidak ada salah lagi. Tergaguk-gaguk juga, Pak. Tadi gua di dalam tuh. Itu ketek baru tuh. Alun belum lagi mengenai kejiwaan. Sekian menit sudah lupa. Itu bacaannya, Pak. Bacaannya. Itu iya, masuk kiri, baca doanya. Keluar, baca doanya. Iya, jangan ke doa dulu. Cara kaki masuk kaki kiri, keluar kaki kanan aja dulu. Jangan doa, nantilah soal doa. Iya kan, sekalian. Iya, itu ucup. Iya, sekalian coba-coba lah. Pas Iya. kaki. Kadang kalau pengalaman saya sudah keluar, kadang-kadang yang paling cepat, misalnya yang paling cepat masuk kanan, terus tarik lagi. Payah benar. Entah kok Ambon dan payah, kok lain murah, enggak tahu lah. Ibu dalam keluarga. Kecuali kalau ada
unsurnya Pak. Saya sering masuk masjid, naik tangga itu kan harusnya kita masuk kaki kanan. Karena kaki sakit, kaki kiri juga yang dilangkahkan dulu. Apa tuh Pak? Nah, itu kan darurat. Saya sampai terpikir sama naik mobil Pak, naik kanan awak di kanan kan, naik mobil. Ya kalau Saya jadi supir. kaki kiri naik dulu. Kan berputar balas setir itu lah, ya itulah darurat. Nah, Baca naik sebelah kiri. ya. Nah, itulah. Jadi itu awak kan sampai ke situ pikiran lo. Jadi mau bawa toba caranya. Jadi supir kalau penumpang bisa lah. Kalau nanya penumpang sebelah apa, cocok kanannya tuh. Kalau bawa tuh, paso mereng-mereng dulu mengaku Pak. Saya kaki suo ya. Berarti itu pengalaman. Jadi itu pengalaman saya sampai situ. Jadi melatih kaki masuk kamar mandi, masuk ke rumah, masuk ke masjid. Nah, itu ketek baru tuh. Nah, alun lain melihat samui, alun melihat dan lain-lain. Alun melihat. Jadi bapak-bapak itu makanya disebutkan innal ladzina amanu bil lisan dunal qalbi. Ya. Coba ini berikut sampai di sini bacaannya. As-sabiina. Coba Pak Albert lagi, silakan Pak Albert. Wa humul munafikuna. Terus Wal Yahudi. Wal Yahudi. Yahudu. Wal Yahudi. Kenapa Yahudi? Yahudu lah. Atap munafikun. Bukan fa'il. Atap ke munafikun. Bukan. Iya, munafikun. Terus wahum munafikuna wal yahudu wan nasara. Wan nasara ini memang dibaca nasarayu ya, nasara. Terus wasabiina. Kalau diterjemahkan apa itu? Mulai dari sini. orang-orang Dan mereka maksudnya di sini kan, atau makna dari ayat di atas 62 itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman dengan lisan bukan dengan hati. Dan mereka itu yang dan mereka yang begitu itu orang munafik. Mereka yang munafik. Ya. Orang-orang munafik. Terus Yahudi. Terus ya Nasara. Terus dan Sabiin. Orang itu gitu. Karena datang kepada Nabi Muhammad itu. Terus itu dia ya. Mulai menerangkan. Terus dulu, ini lagi Ibu Sabrina sampai sini. Sampai sini Bu. Hakiki, silakan Bu. Dari kullu. Kullu. Man. Ya. Kullun, ini kullun ya. Kullun man ta minhum bil imani hakiki. Bisa nggak menerjemahkan? Coba kenali kullu apa artinya? Semuanya setiap. Semuanya man orang-orang. Ya, orang itu telah datang. Ati telah datang, Pak. Dari ya, ata. Dari kullu man ata. Kullu man ata. Setiap orang itu. Setiap orang itu. Datang orang itu. Dari mereka. Dengan iman. Yang benar. Yang al-hakiki. Dengan benar, dengan iman yang benar. Ya. Jadi yang disebutkan ini mulanya siapa mereka mulanya? Oh ini dia munafik, Yahudi, Nasara, Sabiin.
masing-masing orang itu datang dari mereka iman yang hakiki, tidak lagi bilisan fakat, tidak dengan lisan. Nah, berarti ini maksudnya bukan dengan lisan saja lagi, tapi sudah benar-benar hakiki. Iman. Ya, payahnya begini, tidak mengakui kalau sekarang itulah tidak mengakui Muhammad, tidak mengakui Quran, akan susah jadinya. Kapan mengakuinya? Terus Pak Bet sudah Ibu, coba Ibu Didi lagi. Pak, ya Ibu Didi sampai di sini Bu. Ini. Sara minal mu'minina indallahi. Sara minal mu'minina indallahi. Apa bisa diterjemahkan? Jadilah orang-orang yang beriman itu di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadilah orang-orang yang beriman itu di sisi Allah. Jadilah orang-orang yang beriman yang hakiki itu masuk golongan. Gini. Sara ini mana apanya? Mana isim Sara? Sara ini kan saudara siapa ini? Saudara si ibu. Iya, saudara kana. Mana apanya pokok kalimat atau isim Sara? Huwa. Ya, huwa. Menerjemahkan sampai sini apa? Jadilah dianya orang-orang yang beriman hakiki. Iya. Jadilah orang-orang yang jadilah dia orang-orang yang beriman mereka. Iya, orang yang beriman. Bukan ini belum lagi kesana, belum ini. Ini belum lagi. Jadilah dianya orang yang imannya yang hakiki itu. Bagaimana? Orang yang beriman mereka di sisi Allah. Iya, termasuk orang-orang beriman di sisi Allah. Ya, termasuk orang-orang beriman di sisi Allah. Itu yang di sini. Coba Pak Israel lagi, Pak Israel yang sedikit ini. Wa hadza qaula Sufyan Tsauri. Masih ada salah. Sengene salahnya. Ulang balik ya. Wa hadza qaulu Sufyan Tsauri. Di belakangnya salah, di tengahnya salah. Yang ke tengah dimaafkan. Wa hadza qaul. Coba. Wa hadza qaulu Sufyanis Tsauri. Jadi wa hadza qaulu Sufyanis Tsauri. Apa terjemahnya, Pak? Itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Tsauri. Iya, bebas terjemahnya. Dan ini adalah perkataan ya, kaulu itu kan masdar dari mana itu? Qala. Ya, masdar dari sekolah. Jadi, dan inilah perkataan Sufyan Tsauri. Kalau ingin tahu, cari siapa itu Sufyan Tsauri. Dikutip oleh, ini jarang yang begini Pak Nawawi. Dikutip oleh Nawawi. Ini kan buku Nawawi tafsirnya, dikutipnya. Kalau yang ini Abi Dzar Ghifari, ini yang dikumpul oleh Nawawi. Jadi 62 yang khaufun alaihim walahum yahzanun itu dijelaskan di sini. Jadi itu makanya bisa mengambil nampaknya kalau betul-betul sudah beriman dengan hati yang mendalam, tidak mendua lagi, tidak ragu lagi, maka mulai dari dunia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu dia. Tapi kalau
Tapi kalau masih bilisan allazina amanu bilisan faqat akan ditimpa. Jadi harapan kita itulah semuanya, kita dan teman-teman dan orang lain jangan seperti yang di dalam surat apa tadi, Ibu Sabrina? Al-Ankabut. Ayat 2. Atau di Al-Baqarah ada di sesudah apa itu? Sesudah innal ladzina kafaru wa minan nasi. Wa minan nasi apa itu coba? Qulu amanna bil yaumil akhir. Terus Yukhadi'un allaha wal ladzina amanu itu dah. Wa minan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Terus apa? Wa mahum mu'minin. Jadi himbauan saya ya begini. Apakah sedang duduk, apakah sedang jalan, apakah sedang dimanapun ya, coba sempatkan di dalam sekurang-kurangnya berkumat kamit apa ayat yang dapat. Terus? Itu biasakan itu. Sedang dudukkah atau sedang sendiri, atau biarpun orang ramai, asal jangan keras-keras kita bacanya, apa yang dapat? Potongan-potongan ayat. Jadi tidak perlu kalau habis kan berarti ini enggak diapakan saja Ingat ya Pak. Misalnya sepotong-sepotong aja. Misalnya kan dapat ada wal asr innal insana lafi khusr. Sampai situ aja pun. Terus nanti waktu tempat lain sambung illal ladzina amanu. Baru kalau amanu, ingat ini amanu, betul-betul amanu, saya ini apa? Hati dan jadi banyak. Jadi kalau ingin Allah, kalau kita berkata-kata dengan Allah itu memang gitu caranya. Jadi terasa itu bapak-bapak, ibu-ibu, kemanapun kita pergi, potongan-potongan itu diambil. Kalau memang sudah bisa satu surat atau satu rakaat, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu sampai di duduan dulu, sudah itu dalam keadaan baik gitu. Memang iya disuruh, tapi kalau kita sedang memangku di sawah, sedang kerja menstel mesin di pabrik, ya sambil apa itu. Bisa nggak melakukan itu? bisa, insya Allah. Udah dilakukan. Ya. Sedang menggiling lado, sedang masak. Ya, pokoknya di mana saja kita baca itu. Misalnya, ya biarpun hadis gitu juga. Ini ya itu serius ya. Cobalah nanti pakai itu. Misalnya kita sedang masak atau meramu bumbu, misalnya kan bisa ini dia wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian diberikan, sebagian makan. Atau subhanallah ada khalqihi, ya bermacam-macam ya. Subhanallah ridha, ini karena ridhanya bisa dimakan, bisa diolah. Subhanallah macam. Pokoknya kalau mulai gitu dia caranya. Maksud saya pesan siapa dulu? Pesan Allah kepada Nabi Adam. Coba baca pesan Allah Nabi Adam. Pendek. Siapa yang mendapat? Siapa yang enggak bahasa Qur'annya lah, bahasa Qur'annya. Siapa? Ya ada muskun anta wa zaujukal jannata. Fa kullu minha ragadan itu sudah larangan, oke.
yang pesannya waktu ke Pailai ke bumi. Apa? Oh, Paman papan pendek sependek-pendek saja. Paman tabi'ah hudaya. Fala khaufun alaihim. wala hujah. Paman tabi'ah hudaya fala khaufun. Kan pendek aja itu. Oh, yang surat. Kalau pangkalnya kulnah bitu minha jami'a. Ya. Fa imma ya'tanakum minni hudaya fala khaufun ya. Paman tabi'ah hudaya. Fala khaufun alaihim. Faman tabi'a hudaya. Nah, Fala khaufun alaihim wala hum ada lagi. yahzanun. Kalau ada lagi, coba tangkap terjemahnya ini. Alhamdulillah. Apa terjemahnya? Segala puji bagi Allah. Apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihi. Wassalam, salamun. Dan Apa? keselamatan. Keselamatan buat hambanya. Allazina astafa. Sesuai yang memilih Allazi. Orang yang Mereka orang-orang yang dipilih. Yang milih siapa? Allah. Allah. Ya, Pak Ilnya ingat sekali. Jadi waktu sedang baca-baca itu dipahami itu beda orang mengerti bahasa sama enggak. Jadi min ibadillazina istafa. Mustafa. kal mukhlasin. Jadi apa yang teringat kita yang misalnya jaza'au, kan ada jaza'au wifaqa ataupun disebut jaza'an min rabbika ata'an hisab. Atau pokoknya saran saya apa yang ada ayat-ayat yang sudah dapat mungkin fi'il fa'il aja, mungkin lengkap mubtada khabar, mungkin lengkap punya jawab syarat. Bacalah tuh. Jadi waktu duduk itu pikiran nggak ada ke yang lain, pikiran ke situ aja. Pikiran ke situ saja. Itu makanya disebutkan oleh Rasulullah, matan nasu alal ma'ish. Manusia itu mati di atas kebiasaan. Kebiasaan tentu kebiasaan yang baik. Kebiasaan. Iya, kebiasaan yang baik. Coba kalau baca Bismillah, kalau orang kalau sudah mengerti bahasa, Bismillah apa artinya? Dengan nama Nama Allah. Sebenarnya Dengan kurang, nama Allah. masih kurang. Aku bersaksi itu Pak dengan nama Allah. Pak Isra hampir dapat, bukan bersaksi. Menyebut aku dengan nama Allah. Apa? Menyebut. Menyebut aku. Ya boleh. Atau abda. Aku mulai. Boleh. Ya. Jadi Bismillah itu aku mulai. Aku mulai. Bismillah. Ya. Bukan dengan nama Allah aja itu. Cuma dikasih dengan nama Allah karena sifatnya umum. Jadi apapun saja tentu yang baik-baik. Kalau yang nggak baik nggak akan dikerjakan lagi. Kalau dikerjakan juga yang nggak baik orang bodoh. Ya, dalam Al-Quran siapa yang mengerjakan yang nggak baik itulah handi ya. Ya, itu karena jahilnya. Jadi Bismillah artinya memulai aku. Gitu, ingat itu ya. Nggak mungkin dengan nama Allah aja. Pokoknya berwudu, mandi, makan, seluruh pekerjaan yang baik lah. Ada memulai. Ya, aku mulai atau memulai. Ya. Kalau subhanallah apa sebenarnya? Ustabbihu. Ya, yang kalau bahasa Indonesianya. Maha Suci Allah. Bertasbih. Ya, bertasbih. Aku bersihkan, aku jernihkan pikiranku tentang Allah. Nggak ada serupa apapun dia.
Jangan dibuat matanya satu, tinggi badan di atas, di bawah, jangan. Itu. Kalau halus-halus kajinya gue ya. Halus-halus. Ya. Gentleman. Itu diperoleh dari bahasa. Jadi subhanallah itu sudah maf'ul mutlak. Cuma maf'ul mutlaknya itu sebenarnya maf'ul mutlak itu kan masdarnya. Kalau masdar bukan isim masdar, tapi ini pun hampir perselisihan juga nampaknya. Jadi kalau masdar kan asli dari apa? Misalnya kalau sabbaha fi'il madinya mudhari'nya apa? Yusabbihu. Yusabbihu. Masdarnya Subhan. tasbihan. Ya, kalau yang 4 huruf ini ada timbangannya kok. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah, kalau yang tasbih kalimatnya mana? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah itu kan berarti tasbih itu namanya. Masdar itu. Tapi tidak tasbihan tertulis subhanallah. Subhanallah itu kata-kata atau kalimat tasbih. Berarti seolah-olah dia masdar daripada usabbihu. Paham? Jadi seolah-olah begini, usabbihu kan fi'il mudhari. Fa'ilnya mana usabbihu? Ana. Ana. Aturannya kan begini. Usabbihu jadi kasih apa? Kasih maf'ulnya lagi. Usabbihullaha tasbihan. Gitu. Jadi usabbihullaha tasbihan. Aku bersihkan, ya aku bersihkan Allah. Maksudnya Allah tidak pun kita sebutkan bersih, dia sudah bersih. Nggak ada serupa apapun dia. Jangan dikhayal-khayalkan macam-macam dia. Jadi aku bersihkan Allah sebersih-bersihnya. Jadi aku hanya patuh menjadi hambanya. Bagaimana konsep dia aku terima. Gitu. Jadi kalau misalnya mulai begini, kalau umur sekian kita mulai sakit-sakit, sudahlah aku terima, memang seperti ini. Tapi sebagian orang boleh saja berobat, tapi jangan ada rasa apa itu menggerutu-gerutu terus. Kalau menggerutu-gerutu kan berarti kita menyalahi. Bertemulah itu. Makanya dari dunia ini berbeda orang yang betul-betul beriman dengan yang hanya di mulut. Contohnya kalau dibuat nabi yang sakit, sudah tahu semua ini. Nabi yang sakit siapa? Sakit kulit. Nabi Ayub. Apa ada dia berdoa? Ya Rahman, Ya Rahim, senangkan, sembuhkan. Aku ada doanya itu. Tidak. Ini masuk berdulu. Saya nan mai dengan kipehang ini tidak. Kalau bunyi kuruk-kuruk. Kalau dihidupkan jangan samakan mejanya, pisah. Mulai bunyi-bunyi. Kalau mulanya elok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini pengajian makanya ini diambil kata Sufyan Tsuri. Kalau ingin tahu nanti coba dibaca, dibuka YouTube atau yang sebagainya. Siapa itu Sufyan Tsuri? Atau bahasa Indonesia bisa dicari. Kan kalau belajar sekarang bisa di media untuk belajar itu banyak, mudah sekali. Kalau dulu kan terpaksa beli buku. Kalau kini enggak. Nah, coba siapa Sufyan Tsuri? Nampak. Jadi ini pelajaran kita pagi ini ya. Sampai sini aja dulu. Jadi pengertian dari ayat 62 dibantu oleh Pak Nawawi. Coba kalau dilihat pula tafsir-tafsir yang lain.
atau keterangan-keterangan lain. Ini nanti berikut ya, lamma qadama Nasara, ya insya Allah besok mungkin bisa disambung. Lamma qadama Nasara Najran ala Rasulillah. Nah, ini lagi. Setelah muncul datang Nasrani Najran kepada Rasulullah SAW. Itu berikut. Nah, ini panjang, masih keterangan dari 62 ini ya. Dari ayat 62. Nah, jadi kalau ayat 38 itu untuk uraian dari Pak Nawawi sudah selesai. Jadi bisa kita ikuti pokoknya, yang kita ikuti ya bisa dibagi-bagi kok itu. Maka saya sebutkan untuk menenangkan hati mulai dari dunia ini, banyaklah beristighfar. Terus buktikanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik. Ilahuna faqat intahina. Mari berdoa kepada Allah. Allahumma faqihna din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Limaza al-an ana as'al limaza nuqayyid lughatal Qur'an wa lughatal Arabi? Kenapa dikaitkan? Kenapa disambungkan? Karena Untuk membaca Quran, untuk memudahkan baca Quran. Karena wahyu Allah atau ajaran untuk keselamatan manusia itu sudah dibungkus dalam bahasa Arab. Kenapa tidak bahasa yang lain lagi? Mungkin ya pengalaman-pengalaman dari bahasa Arab ini bukan Arab yang ada. Jadi dulunya dibungkus bahasa Arab, baru dipelajari orang bagaimana bahasanya. Jadi kalau dibungkus bahasa lain mungkin kesana kemari diputar-putar orang. Kalau bahasa Arab dengan menurut undang-undang bahasanya nggak bisa diputar-putar, sudah jelas. Makanya usaha orang sekarang katanya jangan pelajari bahasa Arab. Nah gitu jadinya. Kalau enggak hilanglah. Jadi kenapa banyak sekali ayat itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, yang semodel itu banyak. Itu pun bisa PR. Pak Israel boleh mencari di mana dalam Al-Quran itu menyuruh Arab dalam Arab tuh. Jadi itu makanya istimewa sekali, bukan bahasa Arab yang ada ini, bahasa Arab yang ada ini sudah malah udah bertukar-tukar pula. Jadi apa tadi? Wa'allimna lughatal Qur'an wa'allimna lughatal Arabiyyah. Zidna ilma, zidna ilma, zidna ilma Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa.